sudah kami siapkan, acara akan segera kita mulai. Untuk tim Marawis, barangkali belum sholat asyar, dipersilakan untuk sholat terlebih dahulu. Yang sedang tidak sholat, silakan duduk di kursi-kursi yang kami sudah siapkan. Sekali lagi, kepada para pengurus, sahabat Salimah se-Kota Depok, mohon untuk duduk di kursi-kursi yang kami sudah siapkan. Acara akan segera kami mulai. Ya, dipenuhi dulu kursi-kursinya, boleh yang barisan paling depan dulu, baru nanti dipenuhi barisan berikutnya. Sahabat Salimah yang tidak ada tugas, mohon untuk bisa merapat ke kursi yang sudah disiapkan. Mohon izin teman-teman sahabat Salimah semuanya untuk segera duduk di kursi-kursi yang kami sudah siapkan. Baik, mohon izin akan kami segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar. Kalau belum lantang suaranya, saya masih ulang lagi nanti salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian yang sudah menjawab salam saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Salimah sekalian, juga para tamu undangan, kami ucapkan terima kasih tetap bertahan pada acara kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ustazah Fitri Muhtar LC yang Masya Allah dengan segudang kesibukan beliau, namun beliau berkenan untuk membersamai kita hadir pada agenda Halal Bihalal dan Kopdar Salimah Trainer PD Salimah Kota Depok. Kemudian saya hormati juga Ustazah Nur Komariah, beliau selaku Ketua PD Salimah Kota Depok. Ustazah, sehat selalu Ustazah, Masya Allah dari pagi sampai sore masih stay di sini membersamai kami. Jazakillah khair Ustazah. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Departemen Dakwah yang sudah mengagendakan kegiatan sore hari ini. Ada Ustazah Cucu, Masya Allah Ustazah, sehat-sehat selalu Ustazah, Masya Allah, beserta tim tentunya. Kemudian untuk para pengurus PD Salimah Kota Depok, saya tahu beliau hadir dari jam 6, sementara kemarin pun pulang sampai larut berhari-hari untuk mengkondisikan acara luar biasa kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khair untuk sahabat Salimah semuanya. Juga pada para tamu undangan, tim Marawis yang tadi sudah tampil, tim Marawis dari Baitul Mukmin, itu tetangga saya, karena saya dari Tambos juga. Alhamdulillah juara ketika itu ada lomba Salimah berselawat ya Ustazah. Alhamdulillah selamat diucap kembali di sini bersama saya, bersama kami PD Salimah Kota Depok. Insyaallah sepertinya ada tamu lagi. Mudah-mudahan ini jamaah yang diundang oleh Ustazah Sulis bisa membersamai kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Umat sekalian, mudah-mudahan waktunya berkah, waktunya bermanfaat, sehingga bisa bermanfaat kembali bagi jamaah yang ada di sekitar kita. Mohon izin, kalau tadi kata Mbak Intan, Mbak MC yang sebelumnya katanya kalau Bu Yati pasti ada pantun. Saya kasih pantun sedikit ya. Hari libur mainnya ke Pesona Square. Cakep ya, hari ini hari libur mainnya ke Pesona Square. Jangan lupa kasih makan kelinci kalau punya kelinci di rumah. Setelah keliling sekian kilometer, nanti saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Fitri Muhtar LC. Nyambung gak nyambung, tapi insya Allah nyambung. Baik, alhamdulillah.
Kalau tadi pagi kita sudah sama-sama simak dan ikuti talk show, jadi saya juga ikut speechless kalau tadi pagi ada narasumber muda ya yang ternyata punya background yang harusnya untuk sebagian orang-orang memilih diam di tempat karena kondisi sakitnya, tapi beliau menorehkan prestasi luar biasa, Masya Allah. Dan kemudian di siang hari tadi saya sempat icip-icip ada backing demo juga, ada backing demo yang disampaikan oleh Chef Vidya, hampir salah sebut saya. Ada Chef Vidya tadi sudah menyampaikan backing demo. Bagaimana ibu-ibu tadi rasanya? Pudingnya, kuenya, enak gak? Enak. Nanti kita coba ya, bikin di rumah dan undang kami. Nanti kita kenalkan kepada teman-teman Salimahpreneur supaya kita bisa pasarkan ke seluruh Indonesia. Amin, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, untuk kesempatan sore hari ini, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Fitri Muhtar LC. Jadi sekilas sebelum beliau menyampaikan tausiah, saya akan menyampaikan biografi beliau. Ustazah Fitri Muhtar LC, beliau seorang motivator Quran dan Tibun Nabawi. Lahir pada tahun 1981. Masya Allah, jadi malu saya. Umur saya ternyata udah sedemikian senior, tapi kemampuannya masih jauh banget, Masya Allah. Saya harus berguru sama beliau. Kemudian tinggal di Cinere, Depok, sudah menikah dengan 4 putra. Kemudian latar belakang pendidikannya, beliau terakhir kuliah sebagai sarjana syariah di Lipia, Jakarta. Alhamdulillah. Selain itu, beliau juga punya banyak atau segudang pengalaman dan organisasi. Beliau adalah pendiri Yayasan Islam Al-Khalidin Cinere Depok. Sekarang beliau sebagai mudir TK dan Raudatul Hufaz Al-Khalidin Depok. Kalau saya sebutin kayaknya nggak selesai nanti sampai sore, tidak, jadi dengerin tausiah kita. Jadi saya singkat saja. Pernah mengajar juga di STI Al-Qudwah Depok. Sampai sekarang beliau adalah Ketua Bidang Dakwah PC Salimah Cinere Depok. Wah, berbahagialah ini sahabat Salimah di PC Cinere karena memiliki aset yang luar biasa. Dan sampai sekarang beliau juga sempat sebagai Wakil Mudirah Madrasatul Lughah Ciganjur. Kemudian beliau juga, nih yang ibu-ibu belum pernah tahu barangkali ya, beliau adalah pelatih renang. Ibu-ibu pengen berenang, jangan lupa nanti hubungi tim panitia, karena beliau yang teman-teman panitia yang memiliki nomor kontak Ustazah Fitri. Selain itu, beliau sampai sekarang juga tersebut sebagai Wakil Kepala Diklat Korps Daiyah HDMI Pusat, Himpunan Dai Muda Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustazah Fitri Muhtar LC. Selain itu, beliau adalah founder dan pelatih renang SMS. SMS itu Strong Muslimah Squad. Jadi kita dituntut untuk menjadi muslimah yang kuat. Kalau di Salimah kita punya banyak departemen, ada 5 departemen. Dan departemen dakwah seperti yang sedang kita lakukan ini, ada pedagang-pedagang tergabung dalam Salimahpreneur, ada departemen humas, ada tadi yang menayangkan live streaming ini, kemudian departemen SDM dan Diklat. Insya Allah nanti akan bisa membentuk pengurus-pengurus dan bisa menularkan kepada masyarakat sekitarnya menjadi wanita atau perempuan yang tangguh. Seperti slogan Salimah, ingin memberdayakan perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Untuk itu tidak perlu berpanjang kalam, kita akan sambut Ustazah Fitri Muhtar LC. Tepuk tangan untuk Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, silakan Ustazah. Mau ngobrol-ngobrol dulu boleh?
mau langsung juga nggak apa-apa. Cuman sepertinya karena durasi ya Ustazah ya. Jadi sayang karena teman-teman Salimah punya hadiah banyak juga. Jangan sampai terlewat, tausiah dapat, hadiah pun tetap harus dapat. Oh, berarti banyak door prize ya? Banyak banget Ustazah, jangan beranjak. Pastikan jalan pulang sebelum bubar. Dan saya juga bawa door prize juga nih, Bu. Oh, Masya Allah, tambah lagi door prize-nya ibu-ibu sekalian. Ya. Baik, silakan Ustazah. Ada durasi langsung aja ya. Silakan. Perlu duduk apa berdiri? Sama. Boleh berdiri, boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enakan berdiri ya, biar kelihatan cantik-cantiknya ibu-ibu semua, Masya Allah. Biar tambah semangat, kata ibu-ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Yuni. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustazah kita Ketua PPD Salimah Depok. Semoga segera jadi PP ya Bu ya. Ustazah Maria sambil salah nyebut. Yang saya hormati Ustazah Sulis dengan jamaahnya yang Masya Allah luar biasa. Juga yang saya hormati dari Depdak ada Ustazah Cucu dan ustazah-ustazah di sini semua yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini ada Bu Henta, teman saya juga, ada Bu Yeti, aduh saya sungkan ini nyebutin satu persatu, habis nanti waktunya ya. Alhamdulillah, ada Bu Dwi, rekan pelatih renang juga kita ya, sama-sama pelatih renang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat taufik dan hidayahnya kita dikumpulkan di tempat yang megah, luar biasa, indah, ceria dan penuh semangat para pengurus maupun jamaah Salimah. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang selalu semangat, yang selalu sehat walafiat, terus bermanfaat hingga akhir hayat insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini walaupun sudah sore tapi semangatnya masih sangat luar biasa. Ibu-ibu di sini makin cantik, makin luar biasa. Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini bisa difahami dan walaupun sedikit waktunya sangat terbatas, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya juga buat ibu-ibu semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan mungkin ini yang sering saya tanyakan di taklim. Langsung saja ke materi ya Bu ya. Karena ini durasinya cuma 45 menit, nanti ada tanya jawab. Bu, ilmu apa menurut Imam Syafi'i yang wajib dipelajari? Ada berapa? Saya udah siapkan bonus, door prize dari panitia juga. Sebelum saya jawab, saya tanyakan dulu ke jamaah. Ada berapa ilmu yang dibagi oleh Imam Syafi'i? Ada berapa kategori yang perlu kita pelajari? Karena kita di sini mau nambah skill. Jadi harus memprioritaskan skill apa? Agar skill kita bertambah dan terus kita upayakan lillah, mengejar ridho ilahi, orientasinya hanya lillah, until jannah. Jadi apa Bu? Ilmu apa saja? Ada yang bisa jawab? Oh, masih malu-malu kayaknya. Ayo terus semangat Bu. Pertanyaan, ayo alhamdulillah. Ada berapa ilmu? Ada 2, betul. Ilmu dunia dan ilmu agama, tepat sekali. Pertanyaan berikutnya, kalau katanya tadi ilmu agama dan ilmu dunia, ilmu agama jelas luas ya Bu. Ilmu agama apa aja? Ada Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, terutama ilmu fikih. Kalau ilmu dunianya apa Bu? Ilmu dunia yang wajib dipelajari menurut Imam Syafi'i apakah fisika, kimia, bahasa, atau ilmu yang lainnya? Betul sekali, tepat Ustazah Maria Ulfah, teman saya. Masya Allah, ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Jadi jangan sepelekan Bu. Kita semua sebagai para ibu harus semua selalu sehat dan terus kuat, selalu semangat biar jadi ibu-ibu yang hebat dan bermanfaat hingga akhir hayat. Alhamdulillah. Mau nggak Bu cita-citanya kayak gitu Bu? Harus, karena Imam Syafi'i, ulama besar, sangat menegaskan kepada kita bukan hanya mempelajari ilmu agama saja,
Jangan ibu hanya ditaklim mempelajari ilmu agama, ibu jangan lupa belajar ilmu kesehatan. Loh, katanya tadi ilmu kedokteran, berarti harus jadi dokter dulu kah? Oh, tentu tidak. Masa harus nuntut ilmu sampai S1, S2, bahkan 8 tahun mungkin baru dapat spesialisasi. Jadi dokter umum aja bisa 4 tahun, Bu. Sanggupkah? Telatkah? Oh, tentu tidak. Kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai gendongan sampai mati. Sampai lihatlah, kalau belum mati jangan berhenti. Kapanpun wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya yang wajib yang mana dulu tuh tadi? Cuma ilmu agama dan ilmu kesehatan. Jadi ibu-ibu jangan lupakan ilmu kesehatan. Kita minimal kesehatan dasar. Apalagi yang sekarang kita harus pahami adalah salah satunya Tibbun Nabawi. Apa tuh, Bu? Ibu perlu tahu nih, saya sedih dong. Kalau ibu-ibu lagi sakit, itu yang dikejar medis atau cari obat kimia. Padahal kita punya Tibbun Nabawi, kesehatan ala Nabi. Itu didahulukan, baru alternatifnya ke kimia. Jangan terbalik, kimia dulu, medis dulu, baru ke Tibbun Nabawi. Nah, ini yang perlu kita pahami agar ibu-ibu punya modal kesehatan dasar. Walaupun baru belajarnya sekarang, tapi ibu bisa praktekkan minimal buat diri sendiri, buat anak cucu tuh. Biar kita semua jadi ibu-ibu yang sehat, terus semangat dan tetap kuat juga hebat. Itu yang kita harapkan. Paham ya, Bu ya? Jadi di Salimah ini, Bu, Masya Allah, di Salimah ini tidak hanya mempelajari ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu apapun kita upayakan. Bahkan ilmu ekonomi di sini para entrepreneurnya membuat makanan-makanan yang homemade, yang sehat terjamin. Makanya itu menjadi satu modal utama kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan hanya ilmu agama. Kalau kita sakit bisa ibadah yang semangat gak, Bu? Bisa kuat gak ibadahnya? Belum tentu. Makanya kalau mau kuat kita harus sehat. Jangan lupa juga olahraga. Ya, apa aja tadi olahraga yang sunnah, Bu? Renang, berkuda dan memanah. Siapa di sini yang suka berenang? Masya Allah. Cuma sedikit ya. Kalau gitu, ayo kapan kita buka kopdar berenang dengan Salimah? Ya, siapa ya? Di sini ada Coach Dewi juga, ya. Jadi nggak perlu saya aja yang bisa ngajarin. Ada Coach Dewi, teman saya nih di MSS Muslimah Swimming Squad. Kalau saya di SMS Strong Muslimah Squad. Jadi kita beda organisasi, beda grup. Hanya saja kita teman dari dulu. Jadi, Bu, tidak hanya kita selalu menjadi pencari ilmu, tapi kita praktekkan ilmu kita walaupun cuma sedikit. Apalagi ini sekarang selesai bulan puasa. Apa yang terjadi selesai puasa, Bu? Adakah peningkatan iman? Adakah peningkatan kualitas ilmu? Apa peningkatan berat badan? Coba kita koreksi diri. Karena yang saya rasakan, puasa saya alhamdulillah turun 5 kilo. Saya 5 kilo, Bu. Ibu berapa kilo? Ayo, ada yang 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo. Alhamdulillah masih turun, Bu. Ada nggak yang naik? Loh, jangan-jangan ada yang naik nih berat badan ini selama Ramadan. Itu perlu dipertanyakan. Bagaimana bisa selama Ramadan berat badannya naik? Padahal puasa itu tujuannya salah satunya untuk badan lebih sehat. Jangan nambah berat badan. Karena kalau nambah berat badan dikhawatirkan nambah penyakit. Iya apa iya? Nah, itu yang dikhawatirkan. Alhamdulillahnya saya setelah turun 5 kilo, ternyata habis lebaran nambah lagi, Bu. Baru 2 hari nambah, Bu. Efek opor, efek rendang, ketupat dan lain sebagainya. Nambah, Bu. Nambahnya nggak tanggung-tanggung, sekilo lebih. Sedih rasanya saya, Bu. Sekilo aja saya sedih. Karena bukan sehari nambah sekilo, 2 hari nambah 2 kilo. Gimana coba, Bu? Ya, nah itu yang perlu dipertahankan. Kesehatan kita bukan hanya mempertahankan berat badan kita, tapi mempertahankan kebiasaan baik kita selama bulan suci Ramadan. Sehari berapa kali, Bu, makan dalam bulan suci Ramadan? Dua kali. 2 kali makan buka dan makan sahur. Ketemu nasinya berapa kali? 2 kali
kali juga, Masya Allah. 2 kali kebanyakan Bu. Ya, kalau bisa salah satu aja kita harusnya. Jadi kalau kita sudah terbiasa sehari 1 kali ketemu nasi, nanti setelah Ramadan ini kita jangan lupakan puasa Syawal. Semoga udah pada selesai Syawalnya. Atau ada yang belum mulai? Nggak apa-apa Bu. Boleh kok. Boleh. Kita masih ada waktu sampai akhir Syawal. Mau saya kasih bocoran Bu? Kalau ada yang terlambat, Ibu misalnya puasa Syawal 6 hari. Bulan Syawalnya tinggal 4 hari. Kurang 2 hari. Boleh nggak? Boleh dilanjutkan nggak di bulan selanjutnya? Di bulan apa tuh setelah Syawal? Dzulqa'dah. Boleh nggak dilanjutkan? Boleh nggak Bu? Kok kayaknya ragu jawabnya. Nah ini perlu ilmunya nih. Di fikih dijelaskan. Jadi kalau kita puasa sunnah Syawal 6 hari nggak harus berturut-turut. Tapi setelah dihitung-hitung Syawalnya mau habis, puasanya belum selesai. Apa yang harus kita lakukan? Sudah cukup sampai akhir Syawal apa dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah? Lanjutkan. Tapi pahalanya tidak sebesar pahala puasa di bulan Syawal. Tapi jangan ditinggalkan. Ibu Syawal baru dapat 3 hari, bulannya habis, lanjutkan di bulan Dzulqa'dah. Mau berturut-turut ataupun ambil Senin Kemisnya. Yang penting niatnya tetap Syawal. Baru tahu ya Bu? Oh, ada yang udah tahu? Masya Allah. Kalau yang baru tahu jadi jangan khawatir. Tapi bukan berarti kita tunda-tunda. Kan kita nggak duga kalau tiba-tiba kita haid. Iya Pak ya? Oh, jangan-jangan banyak yang sudah nggak haid ya? Maaf. Banyak yang masih haid, banyak. Alhamdulillah. Ya, kayak saya pun sekarang masih haid, belum selesai puasa Syawal. Maka harus diteruskan. Kalau waktunya cukup, kalau tiba-tiba habis karena ada undangan, ada kegiatan, lagi banyak aktivitas, maka bisa lanjutkan di Dzulqa'dah. Ini bukan menyepelekan kita tunda-tunda, hanya saja kalau di luar dugaan kita tidak sempat melakukan sampai 6 hari ya. Itu salah satu contoh ilmu yang perlu kita pelajari. Ternyata hubungannya erat kuat antara ilmu agama dan ilmu dunia. Nggak bisa dipisahkan Bu. Ya, harus dikuatkan. Pelajari ilmu bukan hanya agama, juga ilmu dunia. Seperti yang tadi kategori Imam Syafi'i. Yang kedua adalah ilmu kesehatan. Nah, jadi ibu-ibu ini semoga kita semua aware dan mau belajar tentang ilmu kesehatan. Ada yang di sini sudah biasa bekam? Kayaknya banyak terapis bekam di sini wajah-wajahnya nih. Ya, banyak terapis bekam nih kayaknya nih. Banyak, alhamdulillah. Saya belajar bekam tahun 2006. Belajar dari almarhum Haji Ismanto Ishak. Beliau pemilik founder klinik Avicenna Depok. Jadi 2006 saya udah belajar bekam, tapi saya nggak buka klinik. Saya bekamin keluarga saya aja sampai lantai saya jebol. Setahun ganti 2 kali, 3 kali. Akhirnya saya beli yang besi. Jadi Bu, kalau kita bicara bekam, Bu, siapa yang tahu kapan Rasulullah disunahkan melakukan bekam? Kapan perintah bekam diturunkan oleh Allah? Kapan dianjurkan Bu? Ini jangan main-main nih Bu. Saya bicara ini sekalian karena memang kafa'ah saya di sini. Jadi saya harus menjelaskan kalau bekam itu jangan ditakuti, tapi dipraktekkan. Diajarkan kalau perlu kepada anak cucu kita. Jangan malah takut kena jarum. Saya malah kalau ngebekam pakai pisau bedah. Ya, kalau yang udah biasa tahu tekniknya pasti lebih suka pakai pisau. Kapan Bu? Ini pada saat Isra Mi'raj. Dijawab lagi sama Ustazah Maria Ulfa. Ini kayaknya double nih hadiahnya nih ya. Tenang, saya bawa banyak dulu ya. Ya panitia silakan dicatat. Betul, pada saat Isra Mi'raj ketika Rasulullah naik ke langit ke-7, setiap pintu langit para malaikat menganjurkan, "Hai Muhammad, perintahkan umat untuk berbekam." Bu. Kalau Rasulullah sudah perintahkan seperti itu, Rasulullah sendiri sudah praktekkan, bahkan Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita tinggalkan. Kan kita melaksanakan sesuai kemampuan kita. Kalau memang belum mampu, belum berani, masih takut, ya coba-coba dulu aja dikit-dikit, tipis-tipis. Banyak kok sekarang terapis bekam, bahkan yang buka klinik bekam, banyak yang lebih nyaman. Ya, cuma sebentar di bekamnya. Kalau saya bekam ibu saya nggak cukup 1 jam. Ibu saya kalau minta bekam dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil dipijat juga kurang lebih 2 jam. Kadang masih kurang. Jadi kalau kita bisa bekamin suami, bisa bekamin anak-anak. Nah, jadi ibu selama bulan suci Ramadan ini bukan hanya
Nambah apa? Peningkatan iman, tambah kuat iman kita, tambah ilmunya, Bu. Ya, kalau teman-teman kita skillnya di sini macam-macam pastinya ya. Ada skillnya di ekonomi, ada skillnya kalau di Salimah ini apa aja ada, segala bisa. Jadi sesuai kafahnya masing-masing, sesuai kemampuannya masing-masing, maka jangan disia-siakan ilmu yang ditebarkan oleh Salimah. Bayangkan ibu masuk Salimah banyak bonusnya nggak? Bu, di Salimah ada BKS. Ada yang udah ikut BKS? Bu, suaranya mana ini? Alhamdulillah. Bayangkan di Salimah ada BKS, ada kopdar, ada kita diarahkan atau disemangati untuk jadi entrepreneur. Karena kita sendiri punya contoh. Salah satu istri Rasulullah SAW yang tercinta, Sayyidah siapa, Bu? Yang seorang entrepreneur hebat, saudagar kaya raya, walaupun janda, kok janda, ibu juga banyak, maaf ya. Jadi walaupun udah janda jangan khawatir ya, Bu ya, tetap bisa jadi saudagar kaya raya seperti beliau ya, Bu. Sayyidah Khadijah adalah contoh wanita kuat dan hebat. Beliau walaupun sudah berusia senja, tapi tetap menjadi seorang saudagar kaya raya. Bu, saudagar kaya raya berarti beliau ini bukan hanya karena mantan suaminya kaya raya lalu meninggal, beliau menjadi kaya raya, tapi beliau setelah itu menikahi Rasulullah tambah kaya lagi. Apakah ketika Rasulullah wafat beliau tetap masih kaya? Kalau tahu kisahnya, Bu, memang menyedihkan, terkesannya menyedihkan, tapi sebenarnya beliau adalah wanita paling mulia, bahkan paling bahagia karena menikahi Rasulullah SAW, menjadi istri tercinta, istri pertama lagi. Dan beliau sangat-sangat suka bersedekah, sangat suka memberi sampai nggak punya apa-apa yang untuk bisa diberi. Ketika sampai beliau menjelang wafat, beliau sampai bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan nggak ada yang bisa aku beri, ambil tulang-tulangku. Tulang-tulangnya aja mau diberikan buat bikin jembatan atau buat bikin apa, sampai rela beliau ikhlaskan tulang-tulang beliau. Kurang apa coba hebatnya Sayyidah Khadijah, Bu? Kita bisa seperti beliau, Bu? Boro-boro masih jauh ya, Bu ya. Kaya aja belum, gimana mau ngasih? Padahal ciri-ciri orang beriman adalah di surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saya percepat ayatnya. Ayat selanjutnya ada yang hafal? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Boleh dilanjutkan? Lanjutkan apa Bu ayat terakhirnya? Ayo ingat gak? Innallaha wa wallah. Ayo lupa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah berbuat kebajikan dan mengejar ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan Allah sudah sediakan, Bu. Sediakan surga seluas langit dan bumi bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi siapa, Bu? Orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa dijelaskan di ayat selanjutnya 134. Ada di alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Siapa, Bu? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu berinfak setiap saat, baik lapang maupun sempit. Jangan nunggu kaya dulu baru infak. Saya jadi ingat pesan Rasulullah dalam hadisnya. Ada 3 golongan yang dicintai Rasulullah. Siapakah itu? Siapa yang bisa menyebutkan? 3 golongan yang dicintai Rasulullah. Siapakah mereka? Dan setelah itu Rasulullah lebih mencintai 3 golongan berikutnya. Boleh? Ada yang jawab? Saya kasih mic ini. Wah, lagi searching dulu boleh? Kalau ada yang dapat saya kasih mic-nya. 3 golongan yang Rasul cintai. Biar dipercepat, waktunya juga takutnya nggak cukup. Oh, masih banyak waktunya. Masih ada 15 menit lagi. 3 golongan yang Rasulullah cintai adalah, karena belum ada yang jawab, suaranya kurang keras, apa nggak ada mic? Orang kaya yang dermawan. Yang kedua, yang Rasulullah cintai adalah 3 golongan. Yang pertama orang kaya yang dermawan, kedua adalah orang
miskin yang rendah hati. Yang ketiga adalah orang tua yang rajin ibadah, rajin taubat. Ingat 3 nih. Rasulullah mencintai 3 golongan. Yang pertama adalah orang kaya yang dermawan, orang miskin yang rendah hati. Lalu yang ketiga adalah orang tua yang rajin ibadah dan rajin taubat. Tapi Rasulullah lebih mencintai 3 golongan berikutnya. Siapakah dia? Boleh ada yang menyebutkan? Maju ke depan, saya kasih mic-nya. Oh, Masya Allah. Boleh? Karena nggak ada yang bantu ngasih mic-nya. Saya aja yang ngasih ya. Tapi nggak tahu betul bersalah ya. Pemuda yang mencintai masjid. Salah satunya. Iya, pemuda yang mencintai masjid, betul salah nggak tahu saya. Halo. Itu yang ketiga nanti. Oh, Itu yang ketiga. Taunya cuma 1. Yang pertama, oh boleh, ada yang mau berusaha jawab. 3 golongan berikutnya yang Rasulullah lebih cintai dibanding 3 golongan pertama tadi. Siapakah yang pertama? Orang yang bangun tengah malam, mujahid. Masya Allah. Ini nomor 3 sebenarnya. Saya ringkas ya Bu ya, nggak apa masih kurang tepat. Tapi karena sudah mau berusaha, bolehlah panitia catat ya untuk beri jawaban. Tapi nggak apa, saya langsung jawab. Biar mempercepat. Kalau yang golongan pertama yang Rasulullah cintai adalah orang kaya yang dermawan, ingat. Yang kedua, orang miskin yang rendah hati. Yang ketiga, orang tua yang rajin ibadah, rajin tahu. 3 golongan berikutnya adalah kebalikannya. Kebalikannya orang kaya yang dermawan siapa Bu? Orang miskin yang dermawan. Ada nggak orang miskin yang dermawan? Ada banyak. Ini kita ini insya Allah masih termasuk orang yang belum kaya tapi dermawan, nggak nunggu kaya dulu. Yang kedua berarti golongan siapa yang Rasulullah cintai? Tadi kan yang kedua orang miskin yang rendah hati. Yang kedua di sini Rasulullah lebih cintai orang kaya yang rendah hati, karena umumnya orang kaya itu tapi kita kalau udah kaya nggak sombong ya Bu ya. Alhamdulillah kita sudah kaya hati, insya Allah juga kaya harta ya. Nggak boleh sombong. Yang ketiga yang Rasulullah lebih cintai dibanding golongan sebelumnya adalah pemuda yang taat, rajin ibadah dan rajin taubat. Tubuh. Jadi Rasulullah bayangkan sangat mencintai dan memotivasi kita untuk berinfak. Jangan nunggu kaya dulu baru berinfak. Lagi miskin kita sudah berinfak, apalagi nanti sudah kalau lagi miskin kita pelit, apalagi kaya juga nanti bisa Nauzubillah. Harus hindari Bu. Pelit itu sifat yang paling dibenci. Bahkan suatu ketika Rasulullah melihat sahabat akan menikahi anak wanitanya. Ditanya sama Rasulullah, siapakah calon suaminya? Dijelaskan sama orang tuanya, oh calon suaminya orang yang ahli ibadah, orang yang semangat berjuang, namun sayang ada sifat buruknya sedikit, yaitu pelit. Oh itu tidak boleh. Kalau dia masih punya sifat pelit, hindari. Jangan nikahi anakmu dengan orang pelit. Hati-hati Bu. Jadi yang sudah punya suami pelit ya jangan sedih atau Ibu. Itu mah sudah takdirullah ya, udah qadarullah ya Bu ya. Dinikmatin saja. Ibu cukup doain. Jangan diomelin. Semakin diomelin yang ada semakin pelit. Nauzubillah. Itu mah di luar sana Bu, di sini suaminya nggak ada yang pelit. Ya ada Bu ya, Masya Allah. Tapi kalau menemukan laki-laki yang pelit, suami yang pelit, biarkan saja. Karena Allah akan membalas orang-orang yang sabar. Bu, ingat Bu, orang syukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa kepada orang-orang syukur Allah berpesan apa? Akan aku tambahkan. Tapi kepada orang sabar Allah berpesan apa Bu? Akan aku berikan keajaiban. Mau ditambahkan rezeki apa mau diberikan keajaiban? Keajaiban Bu, gak cuma di akhirat, nanti di dunia akan Allah berikan rezeki yang di luar dugaan, dari arah yang tidak terduga. Nanti di akhirat pun kata malaikat, ya ayyuhal mu'minun, innallaha ma'as-sabirin. Apa kata para malaikat? Siapa yang bisa jawab? Apa jawab para malaikat mengatakan apa kepada orang yang bersabar? Apa? Salamun alaikum bima sabartum. Tadi Ibu jawab ya. Barakallah Ibu, siapa nih? Boleh dicatat sama malaikat nih? Malaikat. Maksud sama malaikat sama
panitia juga ya, saya jadi nyebut malaikat. Jadi orang sabar itu bukan cuma nunggu di akhirat disebut-sebut sama malaikat sama Allah, bahkan disambut sama para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum, nanti di akhirat, tapi di dunia Allah dahulukan bu, berikan keajaiban yang tak terduga. Memang sabar itu berat, tapi buahnya sangat banyak, di luar dugaan bu. Ujian kesabaran tuh Masya Allah ya bu ya. Makanya kuncinya hidup orang muslim, orang beriman tuh kuncinya cuma dua, syukur dan sabar. Ibu pasti banyak-banyak bersyukur, tapi banyak bersabar. Nah itu dia. Kita ini jangan cuma banyak bersyukur, dua banyak bersabar. Kita lagi usaha, untungnya masih pas-pasan, belum banyak sabar. Jalanin aja ya. Ibu buka outlet baru, belum ada untungnya sampai pindah, sabar aja, terus berusaha. Gak ada kata putus asa dalam kamus kita. Orang muslim sejati jauh dari sifat negatif seperti putus asa, seperti apa? Sifat-sifat negatif lainnya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi muslim yang kuat, yang hebat, yang terus semangat. Ini belum selesai nih, tadi saya masih bahas golongan dan cinta Rasulullah. Ya balik lagi ya bu ya. Jadi ketika kita perhatikan dari yang Rasulullah anjurkan untuk menjadi orang miskin yang dermawan, coba ingat bu, kita disuruh Rasulullah menjadi orang miskin yang dermawan. Walaupun cuma sedikit kita infakkan bu, semampu kita, mau untuk Palestina, mau untuk Aceh, mau untuk saudara, apalagi untuk saudara, pahalanya double. Untuk kegiatan sarimah, untuk yatim duafa, silahkan bu, pahalanya double, bahkan triple, bisa berlipat-lipat. Kita terima pahala dari Allah, bukan hanya pahala, tapi Allah balas dengan banyak keajaiban, bukan hanya kebaikan, keajaiban, karena di luar dugaan. Tadi golongan yang Rasulullah sangat cintai, lebih cintai dibanding golongan berikut sebelumnya adalah orang miskin yang dermawan, orang kaya yang rendah hati, orang muda atau pemuda yang rajin ibadah dan rajin taubat. Kalau gitu yang dibenci Rasulullah siapa bu? Siapa yang dibenci Rasulullah? Kalau Rasulullah mencintai 3 golongan pertama dan 3 golongan berikutnya, maka yang paling dibenci Rasulullah adalah orang kaya yang pelit. Oh yang pertama ini kan orang kaya yang dermawan, yang dibenci berarti orang kaya yang pelit. Kalau orang miskin pelit masih wajar, kalau orang kaya pelit kebangetan. Ya, ingat pesan Rasulullah tadi apa? Ada seorang sahabat ingin menikahkan anaknya, sampai dilarang sama Rasulullah karena calon yang punya sifat Berarti ajarkan anak kita untuk jadi orang yang dermawan, jauhin dari sifat pelit, sifat yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Ibu ya, adakah masih sifat pelit di diri kita? Buang jauh-jauh. Lalu yang kedua, yang dibenci Rasulullah berarti siapa tadi? Pertama, orang kaya yang pelit. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Kebangetan ya bu ya. Orang miskin sombong. Orang kaya sombong masih pantas ya. Tapi orang miskin sombong lagi. Ya. Yang ketiga golongan yang dibenci Rasulullah siapa bu? Orang tua yang bejat, yang nggak mau tobat, nggak mau taat, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Nauzubillah. Nah itu dia. Jadi semoga yang Rasulullah sampaikan tadi dalam hadisnya, saya lupa hadisnya, Imam Anal Hadis. Jadi semoga menjadi motivasi kita. Ini penjelasan dari surah Ali Imran ayat 134. Jadi apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Baru ciri pertama orang beriman, Bu. Ciri keduanya orang beriman wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, apa makna wal kadhiminal ghaidh? Siapa yang tahu? Ayo mulai searching boleh, nggak apa-apa, sekalian jadi murojaah kan? Ya, jadi buka tafsirnya sekalian. Ya. Nanti saya kasih downloadnya kita Quran tafsir singkat. Ya, saya udah bawa. Kan siapa yang berhasil? Ayo. Apa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarah. Belum ketemu ya, Bu? Orang yang bisa menahan amarah. Bisakah kita menahan amarah, Bu? Sudah diujikan selama Ramadan kemarin, Bu, menahan amarah? Apa sudah meledak-ledak lagi setelah lewat Ramadan, Bu?
Siapakah yang bisa jadi korban amarah kita? Anak kita kah menjadi tempat sampah kita? Atau jangan-jangan pasangan kita? Aduh kasihan ya. Jangan Bu, jangan. Ibu tuh terlalu cantik untuk keluarin emosi. Nanti hilang cantiknya Bu. Berkurang cantiknya. Ibu udah terlalu cantik, sayang kalau berkurang karena sering marah-marah. Iya apa iya? Coba Bu, kalau lagi marah-marah ngaca dikit Bu ya. Masih cantik apa udah recet? Udah gak jelas wajahnya, bibirnya menyon, matanya udah gak jelas, udah melotot, pengen keluar gitu ya. Jangan atuh Bu, ibu ini udah terlalu cantik, sayang kalau dinodai dikotori dengan amarah. Bu, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu sering-sering senyum ya Bu, tapi jangan keseringan ya Bu. Karena senyum itu bukan cuma ibadah Bu, itu bukan cuma ibadah tapi anugerah. Rasulullah menganjurkan kita senyum karena senyum itu keajaibannya kembali kepada diri kita. Bukan hanya bagi orang yang kita senyumin dapat menikmati senyuman kita, tapi kita juga menikmati dari senyuman kita Bu. Coba senyum semuanya Bu. Masya Allah cantik banget. Senyumnya tambah lebar lagi Bu. Kata Ustazah Aisyah Dahlan, tahan Bu senyumnya. Kalau ketemu suami itu tahan berapa menit Bu? Tahan berapa menit Bu? 7, ada yang 7, boleh. Kalau sanggup 7 menit. Tahan berapa menit Bu? 5 menit juga masih kelamaan. Sholat kita aja paling 5 nggak sampai 10 menit. Coba dah Bu, senyum tahan. Jadi kalau suami pulang udah kecapean, mau dia marah-marah, mau dia kesel, apa lempar barang atau apa, tetap senyumin aja. Ya Bu ya, senyumin aja. Bu, kalau disenyumin tambah uang bulanan nggak Bu? Belum tentu ya. Tapi sunnah Rasulullah Bu, mau ditambah bulanan atau enggak, tetap kita harus sering-sering senyum di hadapan pasangan. Jadi jangan banyak amarah Bu. Coba deh Bu, ini resep Bu dari Mbah Maimun Zubair almarhum. Bu, kata Mbah Mun apa Bu? Siapapun suami kita, apapun peran dia mau gajian atau kagak, dia mau kerja atau enggak, kalau suami kita mau tidur, tanyain dulu. Wahai suamiku sayang, yang ganteng, yang soleh, yang pintar, yang hebat. Gitu gak Bu sama suaminya Bu? Coba dong Bu. Bener belum? Udah coba? Alhamdulillah. Kayaknya yang jawab baru sedikit Bu. Udah ada yang coba belum? Jadi kalau mau tidur suaminya bilang dirayu, bukan dirayu ya, dipuji. Jangan-jangan jarang puji, gimana ibu mau dipuji suami atau Bu? Kan konsepnya kasih sayang, kasih dulu baru disayang. Kasih pujian dulu suaminya Bu. Wahai suamiku sayang, yang ganteng, yang pintar, yang hebat, yang setia. Masya Allah. Sebelum kau tidur, ridhokah kau terhadap diriku, wahai suamiku? Atau suaminya ngapain sih kamu lebay banget? Gitu gak? Ada yang suami jawab gitu? Sama Bu sama suami saya. Karena kaget dia juga saya bilang gitu. Tapi lama-lama kebiasaan malah gombal. Gak akan saya tambahin kok. Orang udah segitu jatahnya. Tapi gak apa-apa Bu, gak usah putus asa. Coba terus Bu, dipuji. Lalu apa kata Mbah Maimun? Coba Bu 5 hari berturut-turut, sepekan berturut-turut puji suaminya seperti tadi. Apa yang akan terjadi? Walaupun dia malas kerja, gajiannya pas-pasan, atau kurang kasih sayang, kurang belayan ibu dari suami, coba apa yang terjadi? Seorang ibu yang dinasehati oleh Mbah Maimun setelah ngeluh tentang suaminya yang gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain, bengong aja di rumah, akhirnya datang ke Mbah Maimun padahal baru 3 hari praktekin. Mbah Mun, saya udah praktekin baru 3 hari Mbah Mun. Masya Allah, tabarakallah. Suami saya walaupun belum mulai kerja, tapi udah mulai semangat, udah mulai ceria, gak males-malesan lagi. Tuh, saya gak mau cuma 5 hari seperti saran Mbah Mun. Saya akan praktekkan setiap hari. Saya akan puji suami saya setiap hari biar tambah semangat. Enak apa enaknya? Itu dari sebuah senyuman. Dan kalau orang udah senyum hatinya ikhlas, ceria, keluarnya semangat, keluarnya yang positif Bu. Masa ada yang senyum keluarnya negatif, kata-kata kotor, kan gak mungkin. Ya Bu ya, jadi tahan amarah, perbanyak senyuman terutama kepada pasangan, apalagi kepada anak-anak kita. Ini resep Bu, praktekkan ya Bu ya. Coba dah, jangan senyuman awal bulan sama akhir bulan beda. Sama apa beda Bu, senyum awal bulan sama akhir bulan? Jangan-jangan senyumannya cuma sampai pertengahan bulan, bahkan gak sampai, awal bulannya udah habis. Senyumnya udah berubah jadi cemberut. Banyak pengeluaran bulan ini Mas. Gak boleh Bu, tetap senyumin aja Bu. Lalu balik lagi ke yang 3.
Ciri-ciri bahwa orang beriman di ayat 134, orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit, orang yang menahan amarah. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Wal'afina 'anil nas, afwan. Memaafkan orang lain, siapapun yang berbuat salah kepada kita, maafin aja, relain, ikhlasin. Mau dia punya utang 1 juta, 2 juta, 10 juta, bisa nggak ikhlasin? Repot ya, berat kan? Nah, kan? Gak gampang bicara memaafkan. Kita minta maaf aja kadang berat, apalagi memaaf. Makanya nggak heran kalau pahalanya surga. Ya nggak Bu? Ibu taat sama suami, ibu mau jadi istri solehah kan? Ibu rahasianya apa untuk jadi istri solehah Bu? Kata Rasulullah cuma 4. Idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha. 4 doang Bu. Syaratnya jadi istri solehah nggak banyak, 4. Sholat 5 waktu aja nggak usah tambahin yang sunnah. Puasa Ramadan aja nggak usah tambahin yang sunnah. Jaga kemaluan, Masya Allah ini sudah terjaga ini. Sudah tertutup aurat rapat. Tapi yang keempat, ta'at zaujaha, taati semua perintah suami. Bisa apa bisa? Pasti bisa. Kudu bisa, bisa, kudu bisa. Ya kan Bu? Berat apa berat? Lumayan. Daripada lumayan, mendingan lumayan. Ya Bu ya, senyuman aja, terus senyumin. Banyakin senyuman pada pasangan, orang sekitar. Enteng Bu urusan. Lumayan. Ngurangin beratnya urusan dan masalah kita, senyumin aja Bu. Siap ada masalah senyum? Coba Bu senyumin aja dulu. Jangan kelihatan ada masalah langsung agak udah ini ada aja masalahnya apa ya tuh begitu. Hati-hati Bu, baik-baik. Ciri-ciri orang muslim yang kuat, ciri-ciri muslim sejati nggak pernah ngeluh. Boleh ngeluh nggak Bu? Boleh nggak Ustazah ngeluh? Boleh. Tapi ngeluhnya sama yang maha kuasa, yang maha segalanya. Pasti dikabulkan apa yang kita minta. Apa yang kita keluhkan, Allah berikan jalan keluarnya. Jadi Ibu jangan ngeluh sama suami. Bu, kita bersandar kepada suami boleh nggak? Bersandar kepada suami boleh nggak? Kepada orang lain, saudara, tetangga, orang tua, mertua boleh nggak? Jangankan sama orang lain, sama suami sendiri aja kita nggak boleh bersandar. Bahkan pada diri sendiri juga kita nggak boleh bersandar. Nggak boleh Bu. Jangan saya mah sudah kuat, wanita hebat, saya pasti bisa. Hati-hati. Bisa-bisa kita suatu saat sakit. Bisa kita bersandar pada diri sendiri? Atau nauzubillah mungkin suami kita meninggal. Bisa kita bersandar pada suami? Gak ada yang tahu umur suami kita sampai kapan. Yang bisa jadi sandaran yang paling kuat hanya Allah. Allah gak akan pernah bergeser. Kalau suami kita bisa lewat, orang tua kita bisa lewat, mertua apalagi. Kalau Allah gak akan bergeser posisinya sampai kapanpun, maka sandaran terkuat kita hanya Allah yang maha kaya dan maha segala. Siap Bu? Allah kita jadikan sandaran? Harus. Jadi siap ya, menjadi orang yang beriman dengan sifat 3 tadi. Berinfak di setiap saat, waktu lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan, yang suka kebaikan, menebar kebaikan. Kita jangan hanya suka kebaikan, mengumpulkan kebaikan, menerima kebaikan, tapi kita harus menjadi pemberi, penebar kebaikan. Tadi kita berusaha untuk menjadi wanita yang sehat, selalu kuat, dan terus semangat. Semoga bermanfaat hingga akhir hayat. Waktunya udah habis Mas Bro. Ya, takutnya waktunya untuk tanya jawab gak cukup nanti. Gimana tadi? Berapa menit lagi? Masih ada waktu untuk tanya jawab? Masih ada waktu yang tanya jawab. Jadi yang bertanya siapa? Silahkan bertanya atau ada pertanyaan di sana? Boleh diberikan kesempatan peserta untuk bertanya Ustazah. Silahkan. Ya. Boleh kasih mic-nya? Apa saya yang lompat dulu nih kasihnya? Cepetan siapa nih kasih mic-nya? Nah, masih kuat lari Bu, berarti masih sehat, Masya Allah ya Bu ya. Hati-hati yang gak kuat lari, ya
siap-siap harus banyak olahraga. Silakan langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, yang saya ingin tanyakan, kalau kita sama saudara nih Ustazah ya, kadang ada sedikit slack atau apalah namanya, itu bolehkah gitu ya untuk kita menghindari slack itu, kita agak menjaga jarak atau apa, tapi artinya kan kita cuma untuk menata hati gitu Bu Ustazah, supaya nggak ada apa-apa gitu, itu apakah boleh? Itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget karena realistis. Ya, banyak kejadian di antara kita. Ada pertanyaan lagi mau sekaligus biar jawab sekalian? Boleh, dua lagi, tiga boleh pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Ada yang boleh? Sebentar. Ini harus dibantu nggak nih? Masih mic harus lari-larian. Terima kasih Bu Ustazah atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Mengenai tadi sudah disampaikan memberi maaf Bu, mohon maaf Bu Ustazah. Hampir seminggu sebelum Lebaran tuh saya ada kejadian karena realita juga. Ya, sampaikan saja. Ini cukup dengan singkat. Saat kita dizolimin ya, ada peristiwa teman jamaah gitu memberikan rasa kecewa kepada kita di saat kita sama-sama menjalankan ibadah puasa itu Ustazah. Jadi Lebaran kita kepingin memberi maaf, kita menyampaikan permintaan maaf, tetapi kok hati masih masih berat. Bukan berat, sudah kita lepaskan, tapi masih ada. Ya Allah, kenapa kok saya? Padahal mohon maaf ya, masih banyak jutaan, ratusan juta gitu. Jadi saya kok dia lagi, kadang sebelah lagi begitu. Ujian tuh kok enggak, ya itu permintaan maaf begitu ya. Permintaan maaf ini loh Bu, ya berat saya sampai menjalankannya begitu. Jadi ibu yang mau minta maaf? Bukan, yang saya dizolimi tapi mereka nggak ada yang minta maaf. Cuma dia baru begitu. Harus bagaimana gitu sikapnya? Iya, sikap saya menyikapi itu. Pertanyaannya bagus Sudah banget. merasa dilonggarkan tapi masih ada Berat hati untuk memaafkan. Masya Bukan Allah. berat hati tapi ada masih Belum nyangkut masih ada yang nyangkut. Kita lepas sama-sama ya. Kasih atas waktu. Iya bagus. Baik, nanti akan dikuatkan dan dijawab oleh Ustazah. Ya, dari ujung sana. Boleh sebutkan dari mana, siapa gitu. Oh iya. Kita Tadi kan nggak ibu siapa, pengen dari mana? kenal juga. Mohon maaf karena saya diajak oleh ibu pendamping kami, Ibu Sulis. Jadi saya dari perwakilan ya mungkin jamaah di antara semuanya dari Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo begitu Bu. Nama saya Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuli dari Cimanggis, anak buahnya Bu Yekti. Masya Allah. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan gini, kadang kan kita berbuat, tadi Ustaz bilang harus berbuat baik, bla 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 gitu. Bagaimana supaya kita tetap berbuat baik? Karena kan setan nggak nganggur ya, kita menghadap sini gitu, ada aja. Jadi gimana supaya kita istiqomah bahwa kita harus berbuat baik apapun yang terjadi. Jadi ingatkan akhirat bagaimana caranya. Apapun yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Wabarakatuh. Semua minta jurus. Dari Cimanggis, Bu siapa? Siapa? Yuli. Ibu Yuli dari Cimanggis. Ini itu siapa? Diana dari Sukmajaya. Dianya Sukmajaya dari Limo, Cimanggis. Ya betul. Saya jawab satu ya, tapi agak singkat. Semoga Siap. bermanfaat dan bisa dipahami. Pertama, kalau kita disakiti oleh saudara kita, kita berusaha memaafkan, sudah bisa memaafkan, tapi nggak pengen lihat wajahnya, nggak pengen ketemu. Itu maksudnya, boleh nggak? Boleh banget. Bu, pernah dengar kisah Rasulullah SAW? Ketika beliau sedih saat perang Badar apa Uhud? Uhud. Nah bagus. Ada apa dengan perang Uhud? Pamannya Rasulullah syahid karena diapain? Karena disalawat. Siapakah nama pamannya? Abbas. Hamzah. Oh ya Hamzah. Pamannya Rasulullah dibunuh oleh Wahsy atas perintah Hindun, istrinya Abu Sofyan. Wahsy hanya menerima perintah untuk menombak Hamzah dan berhasil. Tombaknya masuk ke dada Hamzah dan akhirnya wafat syahid, lalu dirobek dadanya. Dan ketika saat itu terjadi, Rasulullah sedih nggak Bu?
Sedih banget Bu, sedih banget Rasulullah sedih. Itu kesedihannya sangat mendalam karena Hamzah adalah support sistemnya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekian waktu, setelah Rasulullah hijrah dan berkembang, Madinah menjadi negara yang besar, jamaah Islamiyah itu semakin berkembang. Wahsy akhirnya masuk Islam. Namun apa yang terjadi Bu ketika Wahsy masuk Islam? Bahkan seorang Hindu, istrinya Abu Sufyan juga masuk Islam. Tapi apakah ketika mereka masuk Islam Rasulullah mau melihat wajah mereka? Belum bisa. Rasul belum sanggup. Bayangkan Bu, seorang Rasul aja nggak sanggup. Apalagi kita cuma manusia biasa yang banyak dosa kita biasa aja luar biasa. Luar biasa dosanya luar biasa banyaknya. Nah, jadi Bu, itu wajar ya. Kalau ibu melipir dikit karena ingin menghindari rasa kecewa, tapi tetap di hati sudah memaafkan, bahkan sudah menyampaikan permintaan maaf, atau ibu sudah menyampaikan permohonan maaf dia, sudah memaafkan dia, ibu melipir jauhin, nggak apa-apa Bu. Untuk meriliskan tubuh ibu, pikiran mental ibu jangan sampai tambah kecewa. Jadi boleh ya Bu ya. Tapi apakah Rasulullah dendam terhadap Wahsy dan Hindun? Tentu tidak. Rasulullah bahagia pastinya. Jamaah Islam bertambah, bahkan dari kalangan orang-orang yang dulu memusuhi Islam. Hanya sejenak kok. Biasanya seiring waktu akan pulih kembali. Ya Bu ya. Jadi boleh terserah ibu sampai kapan. Beri waktu. Semoga ibu bisa mau bertemu lagi. Siap? Ya. Lanjutkan Bu. Gak apa-apa. Melipir dikit. Ini terjadi realita. Baik sama saudara, bahkan sama orang tua ataupun mertu. Ibaratnya waras ngalah. Ya Bu ya. Jadi gak apa-apa kita melipir sedikit. Tetap kita berbuat baik tapi kita melipir. Langsung saya jawab yang kedua dari Grogol. Ya. Limo. Ya. Dari Limo Grogol ya. Bu, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita dizolimin, ini saya jelasin konsepnya. Allah akan membalas dua pihak. Orang yang menzolimi kita juga yang dizolimi. Kita yang dizolimi akan Allah balas, dan orang yang menzolimi kita akan Allah balas juga. Gimana kok dibalas? Orang yang menzolimi kita pasti Allah balas kalau dia belum taubat. Bisa jadi Allah balas dengan keburukan yang banyak. Nauzubillah. Kalau kita yang balas bisa nggak? Balasannya lebih dahsyat mana dari Allah atau dari kita? Dari Allah. Kalau kita ngotorin mulut, ngotorin hati, ngotorin tangan, mendingan Allah yang balas. Karena Allah kita sabar ketika dizolimi, bukan hanya yang menzolimi yang Allah balas, kita yang sabar akan Allah balas. Dengan apa Allah balasnya tadi? Dengan banyaknya keajaiban. Dapat rezeki di luar banyak kebaikan di luar dugaan. Makanya sabar Bu. Perlu dibalas nggak? Nggak perlu. Kalau kita punya kekuatan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Kalau kita lihat kemungkaran, silahkan kita rubah, kita balas. Kalau memungkinkan, kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita bilang itu nggak boleh. Tapi terkadang kita ketika dizolimi kita nggak bisa ngomong apa-apa, cuman hati kita yang gerundel, kesel. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa tapi saya kesel. Soalnya ini saya berhadapan dengan mertua, atau dengan orang tua, atau dengan kakak saya dizolimi terus. Tapi hati kita kesel, gerundel ngeluh sama Allah. Gak apa-apa. Kalau kita bisa ungkapkan perlahan atau cari orang lain untuk mengungkapkan, boleh silakan. Tapi kalau kita mau sabar, cari solusi dengan cara melipir, cari kesibukan atau apalah. Intinya kita sabarin, Allah balas dengan banyak keajaiban. Lalu bagaimana dengan yang menzolimi kita, akan Allah balas gak? Pasti Allah balas dengan sesuatu yang ajib, yang dahsyat. Allah balas kalau dia belum tobat dengan keburukan, nauzubillah, mungkin kecelakaan, kemelaratan dan lain-lain. Tapi kalau dia tobat atau dia minta maaf sama kita, Allah balas juga dengan banyak keajaiban. Itu loh. Enak apa enak Bu nunggu balasan dari Allah? Jadi perlu nggak kita yang balas? Nggak perlu. Makanya kalau kita yakin Allah akan balas kedua belah pihak, baik yang zolim maupun yang dizolimi, kira-kira mudah nggak kita untuk memaafkan? Mudah nggak kita untuk minta maaf? Berat nggak kita untuk memaafkan orang yang sudah menzalimi kita? Berusaha malah kalau perlu segera nih saya melakukan. Cepetan biar Allah kasih balasan kepada saya dengan banyak keajaiban. Iya apa iya? Enak apa enak? Jadi mulai sekarang udah bisa melepas semua
rasa kesal, rasa dongkol dari hati? Harus segera lepaskan. Maafkan orang-orang yang sudah menzolimi kita, karena kita akan menantikan atau mendapatkan keajaiban. Tunggu sakit. Tunggu, ini bukan janji saya Bu, Allah yang menjanjikan. Ya Bu ya, nggak cuma nunggu di akhirat, di dunia Allah balas langsung. Lalu, jadi udah jelas. Yakin ya, ini realistis Bu, ini kejadian. Apakah terjadi pada diri saya? Alhamdulillah sudah lewat. Karena saya sudah pelajari dan saya sudah nikmati, juga saya jalani, saya praktekin, dan saya sudah alami banyak keajaiban. Pagi tanggal, saya nggak sebut tanggal lahir saya, hari lahir saya diomelin mertua karena saya serumah dengan ibu mertua saya. Ditegur saya sama mertua, ada masalah kecil, saya nggak ngelawan seperti biasa, saya telan aja. Tetap aja saya bersama dengan mertua tetap seger, sehat, buger, ya Bu ya. Sorenya saya telepon murid saya dari Libya, saya mau umrah gratis VIP bareng suami. Enak apa enak? Saya gini, padahal saya diomelin mertua udah sering, kenapa baru sekarang saya dapat umrah gratis? Bu, omelan mertua saya yakin, saya selalu yakinkan apa yang orang mertua saya omelkan ke saya itu karena beliau terlalu sayang sama saya dan anaknya. Saking sayangnya beliau sama anaknya juga sama saya, makanya beliau mau ngomelin saya. Iya Pak ya? Itu yang saya ada di mindset saya. Jadi saya nggak perlu suzon, nggak mikir yang negatif-negatif. Akhirnya saya jadi menantu kesayangan mertua. Kata siapa? Kata tetangga saya. Kalau saya gini perasaan saya diomelin dulu di rumah. Lampu belum dimatiin lah, jemuran belum diangkatin lah. Ada aja yang dipermasalahin. Iya Pak ya? Orang serumah saya Bu, satu anak, cuman disekat beda dapur. Karena suami saya anak bontot. Jadi saya sudah alami sendiri, saya nikmati, bahkan saya jalani dan saya nikmati keajaiban-keajaiban dari Allah. Ya Bu ya, masih banyak sebenarnya keajaiban dari Allah, cuma nggak perlu saya jabarkan di sini. Salah satunya itu yang paling ajaib. Saya dapat umrah gratis, VIP, naik Garuda, direct, Bu. Di Haram, Mekah saya dapat banget hotelnya, VIP saya dapatnya hotel bintang 5. Itu hadiah. Di saat paginya saya diomelin, sorenya saya ditelepon dapat umrah gratis. Enak apa enak? Itu baru satu yang saya ceritain. Terakhir, pertanyaan yang terakhir tadi tentang apa? Kalau tadi kok saya lupa ya. Pertanyaan tadi apa? Ingat Bu? Atau bunyinya tadi kecil manis? Oh, berbuat baik itu nggak gampang Ustazah. Memang kita semua pengen berbuat baik, tapi setan dari atas bawah kanan kiri depan belakang, ya kan? Padahal di bulan Ramadan kita setan dibelenggu, tapi kenapa kita masih banyak berbuat keburukan dan kemaksiatan? Kenapa? Karena kata para ulama, sebagian ulama mengatakan setan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu hanya setan kelas kakap. Jadi setan kelas tadinya dilepas. Berarti kalau kita di bulan Ramadan masih berbuat keburukan, kemaksiatan dan banyak kemalasan, berarti kita kalah sama setan kelas teri. Malu nggak? Itu contoh di bulan Ramadan. Sekarang setelah Ramadan, apakah makin meningkat takwa kita atau up and down itu takwa? Biasa, iman kita yazid yanqus, naik turun, ya kan? Kenyataannya Bu ya, sama Bu, saya juga. Apakah saat itu kita bisa istiqomah untuk berbuat kebaikan? Istiqomah, bicara istiqomah, mudah apa ringan? Berat apa ringan? Yang ringannya istirahat Bu, ya kan? Kalau istiqomah memang berat, tapi kalau dibiasakan berat-berat lama-lama jadi ringan. Makanya Bu, bicara kebaikan itu harus dibiasakan semua hal. Kalau kita ingin terbiasa berbuat kebaikan, walaupun awalnya berat, pengen taat sama suami, pengen sayangin mertua, senyumin suami tiap hari, puji suami tiap hari sebelum tidur, minta ridhonya seperti yang tadi saya sampaikan, bisa apa bisa? Yang ada ketiduran, masih dasteran lagi tidurnya, kadang belum mandi juga, aduh kasihan ke suami, adepin istri udah dasteran, gak mandi lagi, bau pula. Gak boleh Bu ya, itu gak boleh terjadi. Ya kasihan suami kita, jangan ngadepin yang seperti itu, jangan dikasih yang seperti itu, harus dilayani sebaik mungkin, secantik mungkin Bu. Ibu sekarang pada rapat begini ya Bu ya, nanti sampai rumah ganti ya Bu ya, harus punya pakaian khusus, make up khusus, bedakan dengan make up untuk suami ya Bu ya, bisa Bu? Jangan yang mahal-mahal Bu, ya. Kalau mau yang mahal minta sama suami, bilang aja yang nggak bisa make up kita, dia juga kan. Yang bikin make up kita habis siapa Bu? Udah lanjutkan Bu. Jadi intinya, ibu kalau mau istiqomah, siapapun kita semua pasti mau istiqomah. Memang istiqomah berat, yang ringan istirahat.
Ya kalau istirahat mulu ya nggak jadi-jadi Bu. Ya rebahan terus, istirahat terus, kita nggak semangat-semangat. Makanya kita harus berusaha pelan-pelan, mulai dari yang ringan, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Jangan dientar-entarin. Bicaranya emang mudah, prakteknya Masya Allah. Ya, semuanya berat emang di awal. Coba aja dulu. Yang jelas kita semua dalam hal apapun, baik dalam bisnis, baik dalam menuntut ilmu, baik dalam melakukan kebajikan, kita harus berusaha berproses. Mulai dulu prosesnya. Mau seberat apapun mulai, semuanya prosesnya. Dan jangan lupa berprogres. Jangan ditambahin dengan banyak protes. Nanti tambah stres. Maka kita akan jadi orang sukses. Gimana Bu? Ingat gak tuh Bu? Kita upayakan berproses, jangan lupa berprogres, jangan banyak protes, hindari stres, niscaya kita insya Allah akan sukses. Masukin status. Ya. Jadi mulai aja dulu, kebaikan apapun mulai aja dulu, semuanya harus mulai dari paling ringan, sesuai kemampuan kita. Kita ngaca dulu mampu nggak kira-kira? Ada nggak passionnya di situ? Kalau nggak ada jangan maksain. Ke anak juga gitu, punya anak emang dasar matematikanya nggak bisa, ya jangan dipaksain. Udah nggak bisa tambah les lagi, lesnya bukan satu tempat, ya jangan. Memang bukan kemampuannya dia di situ. Boleh sekedar diberikan tambahan, tapi jangan dipaksakan harus untuk bisa mampu matematika. Itu contohnya Bu, ke anak, apalagi ke diri sendiri. Jadi lihat, hidup itu jangan terlalu dibawa stres, dipaksakan berlebihan. Semuanya kata Allah sesuai kemampuan. Ya, mastata'tum, ala qadri mastata'tum, ala qadri istita'ah. Itu aja Ibu ya, karena waktunya udah terbatas, sudah diambil sama MC. Kayaknya nih banyak nih yang dapat door prize. Iya Ustazah. Ditandain ya, saya keluarin door prize dari saya juga. Ada Ustazah insya Allah dari Salimah juga siap. Nanti untuk peserta tadi yang sudah bertanya, jangan temui saya, temui panitia yang ada di sana, sudah disiapkan ya. Jangan sampai nanti ketinggalan. Ustazah juga nyiapin hadiah, Masya Allah. Ada cuma sedikit, ini masih ada kalender Salimah di rumah saya. Ada juga kos kaki, ada tafsir singkat. Masya Allah. Ya, nggak tahu nanti yang dapat siapa nih, nanti panitia yang atur aja. Siap, ada Saya panitia Ustazah. Oh, Ya, iya. akan diatur. Oh, saya kasih pertanyaan dengan ini jawabannya. Oke, saya kasih pertanyaan singkat. Berapa pertanyaan? Ya, sebanyak ini 3 berarti pertanyaannya. Saya nggak terburu-buru nih ngomongnya, nggak apa-apa ya Bu ya. Soalnya kejar-kejar waktu. Biasa depan mahasiswi juga nih. Kalau saya beri pertanyaan, Ibu siap-siap jawab. Di surah Ali Imran ayat berapa tadi saya jelaskan? Langsung ada yang angkat tangan. 134. Tuh langsung dapat Quran tafsir. Keluarga besar Cimanggis. Cimanggis, Masya Ya, Allah. tunggu sabar, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siap Ustazah. Sebutkan, ini versi lengkap saya minta. 3 golongan yang Rasulullah cintai, dan 3 golongan berikutnya juga 3 golongan yang Rasulullah benci. Silakan disebutkan. 3 golongan yang Rasulullah cintai. Pertama, orang kaya yang tidak sombong, orang kaya yang dermawan. Yang kedua, orang miskin yang orang yang miskin yang dermawan. Balik-balik. Pertama orang kaya yang dermawan, yang kedua orang miskin ya. Orang miskin yang baik, Yang rendah hati. yang rendah hati. Yang ketiga, orang tua yang banyak beribadah dan banyak bertaubat. Yang Rasulullah cintai lagi berikutnya. Yang berikutnya orang kaya yang tidak sombong. Yang orang kaya yang tidak. Yang paling dicintai berikutnya ya. Orang kaya yang tidak sombong, orang miskin yang dermawan, anak muda yang rajin ibadah dan taubat. Yang Rasulullah benci. Yang Rasulullah benci orang kaya yang sombong, orang kaya yang pelit, orang miskin yang sombong, orang tua yang tidak mau bertobat. Masya Allah. Bulat nilainya ini Ustazah. 3-tiganya terjawab dengan sempurna. Masih satu lagi, Bu Ai? Satu lagi. Ustazah boleh?
sampaikan pertanyaan satu lagi. Halo. Siapakah nama dua orang yang masuk Islam tapi satu Rasulullah belum mau melihat wajahnya? Dua ya, jangan satu. Boleh? Ayo yang katakan siapa? Wahsy dan siapa? Ini Wahsy doang. Ini tuh Wahsy doang. Yang bisa jawab dua? Hindun ya? Tadi yang nggak jawab siapa? Saya tahu. Bu Yuni, Ayo, silakan. silakan. Oh, penelitiannya. Yang tadi nanya boleh ke belakang ya, Bu? Ya, yang tadi tanya hadiahnya di samping ketemu dengan Pak Titia. Ya, sudah. Baik. Saya tutup aja langsung. Baik, ibu-ibu merasa bahagia nggak hari ini? Sore hari ini bahagia nggak? Ada yang masih lemes-lemes ngikuti kajian ini? Dan rasanya kayaknya gak bakalan lemes kalau Ustazah begini cara penyampaiannya. Saya kasih pantun boleh? Pantun lagi Ustazah. Saya mau ngomongnya jadi ikut ngebut jadinya. Kalau suami istri, ya pasangan suami istri disingkat pasutri. Tugas suami untuk menjaga. Bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita ketemu Ustazah Fitri, dapat ilmu agama. Tadi di awal kita dapat ilmu untuk menjadi sehat juga, Masya Allah. Ustazah Fitri lengkap rasanya sore hari ini. Ilmu agama dapat, tadi informasi terkait dengan kesehatan juga dapat. Iri rasanya kalau ngelihat Ustazah kayaknya masih gesit juga gitu. Bisa jadi mengajarkan berenang, memanah juga, Masya Allah. Sehat selalu Ustazah. Insya Allah ngajarin kuda juga ya, Bu. Barakallahu, berkuda juga. Kuda saya baru kelahiran anaknya 2, tapi diinfakkan sudah anak-anak. Masya Allah, Bu, sering-sering ikut kajian Salimah. Jadi nanti kami hadirkan lagi nanti Ustazah Fitri kembali. Ibu mau? Mau, Masya Allah. Ustazah, mohon izin sebelum ditutup, ada sedikit kenang-kenangan dari Salimah. Teman-teman Salimah, panitia di samping boleh izin disampaikan bingkisan untuk Ustazah Fitri di depan sebelum ditutup. Sebentar.